Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa itba'i biqalbin salim. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah lana kafadha wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aidan inna dina indallahi al-Islam. Jamaah rahimakumullah. Pertama kita mau munajatkan rasa syukur, kesadaran sebagai hamba. Ta'atana rabbukum la in syakartum, kita posisikan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita untuk menjadi hamba yang fakir, yang antumul fuqara ilallah, dan Allah yang maha segala-galanya. Syukur yang akan memposisi kita menjadi orang yang pandai, cerdas. Yang kita perlukan memperbanyak orang-orang yang cerdas, orang-orang yang survive. Orang cerdas itu survive, kemampuan bertahan hidup dan memperpanjang hidup, itu survive. Orang yang bisa bertahan hidup dan memperpanjang kehidupan, itu kan secara orang-orang sains ya banyak sih pendapat ya. Ya sebenarnya sih cerdas itu orang yang mampu mengurai permasalahan-permasalahan kehidupan, mengurai kemampuan masalah-masalah kehidupan untuk menjadi sebuah problem solving ya, untuk kemampuan mengurai dan memecahkan masalah yang dikaitkan dengan hati, dihubungkan dengan hati. Pada akad pagi ini kita mengambil satu tema, nek kingko nutut yang tentang khalifah, kalau ndak ya. Jadi khalifah, khilafah, beragama atau merasa beragama. Karena sebenarnya kita selama ini tuh memang sudah beragama atau hanya merasa beragama. Karena faktanya bahwa kita itu jenengan kan dadi wong Islam lah mergo wong tuane Islam. Apakah sudah bisa dikatakan kita telah beragama? Atau kita hanya ikut-ikutan karena orang tua sehingga kita merasa beragama? Kalau kita ngomong Islam gitu. Atau kita memang benar iman atau kita selama ini hanya merasa iman? Ya ada orang beragama, ada orang yang merasa agama, ada yang berasa agama. Nah, jenengan yang mana? Jenengan kita lah beragama, atau merasa beragama, atau berasa beragama. Bisa membedakan? Bisa membedakan? Ya, orang agama atau merasa beragama. Orang yang merasa beragama itu kan bisa jadi sesungguhnya kan belum beragama. Dek rumongsone iki wis beragama. Nek berasa beragama, kaya-kaya ndi-ndi kowe iki ndolan dalil berasa beragama. Tapi kelakuane iki blas gak nunjukke wong agama. Itu kan berasa agama. Air yang sudah
sudah lama, sudah expired, itu kan berasa payau, asin kan gitu. Mergo wis mambu kan gitu. Itu namanya berasa. Oh, banyu ini wis berasa laut, tapi kan duduk laut. Jadi kami hanya menguraikan sebuah risalah kerasulan. Yang kita gunakan memang kita mencoba dengan menggunakan akal rasional, nalar, karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Namun punjer pedomannya itu adalah dawuh guru. Dawuh guru gitu. Supaya terjadi muqotob, memang harus terjadi tatap muka. Muqotob itu kan tatap muka, supaya disebut amr, supaya tidak disebut sebagai bid'ah. Karena bid'ah itu orang yang menjalankan sesuatu tanpa ada perintah, tanpa menerima perintah gitu. Tanpa ada perintah, tanpa memerintah. Wal amru yauma idzilillah. Wa ma adraka ma yaumiddin. Tahu kamu apa yang disebut dengan yaumiddin? Hari-hari, keseharian, yaum ad-din. Keseharian itu berada di dalam ad-din, keseharian itu berada di dalam agama. Tapi kalau kita ngomong agama itu kadang memang sudah terpelintir menjadi sebuah makna agama itu terpolitisasi, terdeskripsikan. Narasi agama itu sudah identik dengan seperti hanya spiritual, identik dengan pakaian, dengan retorika. Padahal agama itu adalah sebuah kehidupan yang berada di dalam sebuah sistem. Kehidupan yang berada di dalam sebuah sistem. Din ada tasdid, ada alif lam. Ad-din, sepertinya dalnya double begitu kan? Ad-din. Kemudian di depan din, di depan dal itu kan ada alif lam, al-din. Ada tasdid dibaca ad-din. Jadi bahwa alnya menunjukkan takrifnya kan makrifah. Isimnya kan isim takrif, makrifah katakanlah. Sehingga makna din itu bukan sekedar retorika yang kasat mata ini gitu. Bukan masalah cangkem mulut, bukan masalah mulut, tapi masalah kelakuan, masalah sifat, masalah watak, perilaku, karakter. Islam itu karakter dan wataknya adalah karakter selamat. Jadi yang menjadi punjer pedoman dari dawuh guru, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya pula dalam sebuah sanad, silsilah, rantai-rantai, sambung kait mengkat gula wentah. Dan ini tanpa jeda. Saling kait mengikat gula wentah. Itu mutlak. Ayatnya demikian. Saya nggak ungkap karena nanti juga akan ketemu. Kemudian kenapa pendekatan rasional itu juga kita butuh angkat, kita butuh melatih. Karena sangat jelas di dalam surat Yunus itu kan terungkap bahwa setiap dari masing-masing jiwa itu tidak akan dapat disebut sebagai orang iman kalau pertama tidak menggunakan akalnya, tidak mau menggunakan akalnya. Kehidupannya hanya doktrinal dan doktrin, pokoknya gitu. Masa kowe gak entuk pomone ibu-ibu. Kowe ngamalo maca ngene supaya iso mlebu surga. Kemudian di kono ku ben entuk widodari. Kowe gak popo nganggo utek gak popo. Maksudnya piye kan gitu lah.
Widodari itu cantik, ayu, 70 kali dari orang tercantik di dunia. Widodari surga itu. Terus kemudian kamu nanti juga menjadi istrinya Widodoro, enggak anak Widodoro ya. Kamu menjadi istrinya suamimu yang masuk surga. Saayu-ayumu, nek widodari asli surga itu 70 kali. Saayu-ayumu sok dadi nom neh. Dadi nom neh. Ya kowe ngaca nommu piye? Ayu apa ora? Ndek kono kan mesti nomor 2 atau nomor 3 itu. Lah kowe mikira proteso gitu, nek perlu kan gitu. Tapi aja putus asa. Itu kan gitu. Kalau ada yang mengatakan Tuhan itu maha satu, we mikiro Tuhan maha satu berarti ongko. Kalau angka berarti Tuhan bisa setengah juga kan? Pak Ustadz, apa saya boleh nggak bertuhan dengan maha setengah? Tuhan maha setengah, Tuhan desimal, Tuhan maha 0,4. Karena kita mengungkap Tuhan yang maha satu. Nanti akan ada penjelasan, akan ada yang menjelaskan gitu loh. Kalimat di dalam Al-Quran, kalimat ahad itu bukan makna angka. Ahad itu makna ahadiyah, makna wujud. Jadi kul itu menyatakan, kul huwa menyatakan dia untuk ditetapkan di dalam hati, itu diwujudkan di dalam hati di semua aktivitas. Dijadikan asomat, tempat bergantung, tempat memohon, tempat kembali, begitu. Bukan satu dalam pengertian tunggal, dalam pengertian angka di atas 0, di bawah 2. Kadang kan kita ikut-ikutan tapi kan kita nggak tahu maksudnya. Tuhan yang maha satu kan gitu kan. Faktanya orang sitok, wong Gusti Allahmu itu setiap orang berbeda. Kowe nek lagi bokek gak duwe duit, Gusti Allahmu duit. Kan gitu toh. Wong Tuhan itu apa yang disomatkan, apa yang ditetapkan di dalam hati. Tuhan itu sesuatu yang kamu jadikan tempat bergantung, tempat memohon, tempat kembali begitu loh. Lah ini bisa jadi jika yang kamu tempati memohon itu tetanggamu, nek gak tetanggane we mati begitu. Jadi Tuhanmu kan tonggomu kan gitu. Ya itu gitulah. Terus bagaimana menerapkan kehidupan itu? Arepe muni agama kok menggunakan akal, kayak untuk akal. Nek kalau agama nggak boleh menggunakan akal, sing paling bersalah Tuhan. Tuhan yang paling bersalah. Nggak boleh menggunakan akal. Ya Tuhan. Nek akalmu gak teko, ya kamu harus menyadari urung sampai, begitu aja gitu. Paham maksud saya ya? Sing salah Gusti Allah. Kok salah? Lah wong kowe iki diciptakan dikek ndas. Nek kowe lahir gembung saja, nggak ada kepala, ya berarti menandakan bahwa kamu tidak boleh menggunakan akal. Kan gitu toh? Nah, itu. Ini sudah sering kita singgung. Namun yang konkret ya, dalam kita menjalani kehidupan berdunia. Tadi kan di sini orang rampung. Jadi seseorang itu beriman. Di sini ada satu kalimat yang luar biasa yang tidak pernah kita telaah. Wa makana, kana itu keadaan apapun, situasi apapun. Kana itu susah, senang, berekonomi, bersosial, bermasyarakat dalam kehidupan ini. Wa makana an tu'mina ila bi'iznillah, luar biasa menggunakan an, takkid. An, benar-benar seseorang itu akan menyatakan, tapi nafi'ah,
Dan sama sekali keadaan seseorang itu jiwanya tidak berada di dalam jiwa yang orang yang kategori iman. Illa kecuali biiznillah, hanya dengan izin Allah, hanya dengan izinnya Allah, hanya dengan izin. Di sini kalimat izin nggak bisa diperspektifkan, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dilamunkan, nggak bisa biiznillah dengan izin, dengan merasa nggak bisa. Izin itu harus ada wujudnya berupa entah itu SK, artinya bahwa izin Allah itu berupa apa gitu loh. Kamu tuh ingin beriman kepada Allah, tapi Allah mensyaratkan neng kowe kudu duwe izin dari Allah, maka kamu harus sowan kepada Allah. Kalimat izin itu begitu, biiznillah kamu harus ketemu karo Gusti Allah, izin, ya Allah saya ingin menjadi orang yang iman kepada Engkau, mohon izinnya, mohon izinnya. Apa nanti jawabannya Allah? Jawabannya Allah kan ngendikan, berfirman, ya ja'alu rijasa 'alal ladzina la ya'qilun. Otakmu ki nggonen, kowe ki ora mungkin iso ketemu karo aku. Maka saya membuat wakil. Kana gila ana wakilku Nabi Muhammad. Kana gila ana wakilku Nabi Isa. Kana gila ana wakilku Nabi Musa. Izinku wis dibawa sama dia gitu loh. Kalimat izin dengan bak majrur itu menandakan kowe gak iso ngunyang. Kowe gak iso beriman itu hanya angan-angan. Alhamdulillah bapak ibu ku wong Islam, akhirnya aku dadi wong Islam. Itu namanya izinmu digone wong tua. Nah itulah. Wong tuamu sapa? Rasul duduk. Nah itu. Nyekel izin pora. Kan izinnya kan mung izin nglairne kowe gitu. Kan gitu ya. Izin nikah mergo bapak ibu kan. Jadi itu biiznillah itu sebenarnya kalau di tekanan seperti itu. Kemudian setelah bahwa tidak ada seseorang ini berada di dalam cakupan iman kecuali hanya jika terjadi izinnya Allah. Enggak dimaknai sing gelem ya berarti dianggap untuk izin. Kemudian kok gelem ngaji berarti itu izin, enggak begitu. Biiznillah itu wujud. Bak majrur. Oke. Namun begini. Dan Allah kan duka, Allah murka, Allah benci, Allah tidak senang menimpakan kemurkaan kepada mereka yang tidak menggunakan akal. Kan ini mula makanya kan begini, ayat Al-Quran itu kalau dijeli, dianalisa dengan jeli, ya sepertinya nyindir manusia terus, nyinggung jenengan terus, nyinggung kita terus. Makanya kan mungkin kalian di omah wis gak patek ngaji dah. Tahu buka Quran enggak? Ya saya maklum, mungkin karena kalau mau Quran rumangsa disinggung terus kan gitu. Aduh kan gitu. Ben maca Quran kesindir. Ben maca Quran kesindir. Akhirnya gak sah maca ngono ta? Apa jane memang gak iso maca? Itu biiznillah. Kemudian ini ditekankan oleh Allah, wa yaj'alu rijsal 'alal ladzina la yaqilun. Gunen akalmu. Gak bisa beragama itu hanya dengan angan-anganmu. Gak iso hanya merasa. Setelah merasa
beragama, merasa iman, kemudian berasa beragama, berasa iman kan. Lah yang banyak itu sekarang tuh iman atau merasa iman kemudian berasa iman kan gitu kan. Yang banyak kan merasa iman gitu. Yang banyak itu merasa iman. Ini perspektif saya loh ya, sama enggak? Nek berasa iman itu enggak banyak. Di kampung sing mimpin tahlil sapa itu kan berasa beriman. Bisa jadi, maksud saya kan bisa jadi kan begitu. Tapi aja mbok lokke, ini kan sebuah apa? Entah intermezzo atau untuk memahami gitu lah. Untuk memahami, bukan untuk subjek. Namun demikian, yang konkret adalah untuk memenuhi kewajiban. Kewajiban kita hidup di dunia ini ya menjaga, ya katakanlah wala tatafarraqu wa lita'arafu, itu kan lita'arafu wala tatafarraqu wasta'marukum fiha, ini kan kewajibannya. Jadi menjaga kesatuan persatuan, membangun kebersamaan, kekeluargaan, melakukan budidaya pemberdayaan, kemandirian, akhlak, komunikasi, kesantunan. Ini kan kewajiban yang kita lakukan, kewajiban kita yang bermadah, yang kehidupan bermasyarakat. Itu kan itu. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Jadi fakta kehidupan beragama sekarang tuh kalau kita mau jujur, saya dan Anda, apakah kamu berani mengatakan beragama? Kalau kita ngomong secara global, ya, seandainya kita tidak tersangkut dalam keilmuan, apakah Anda selama ini beragama? Kan begitu? Enggak. Orang beragama itu pada saat sejaman dengan Nabi Muhammad dia beragama. Kalau sudah jauh, ya tafsir. Kehidupan semua agama yang ada, entah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semuanya sebenarnya kalau kita mau jujur, itu semuanya sebenarnya adalah kehidupan beragamanya itu di atas tafsir agama-agama. Tafsir Al-Mahnar, tafsir Jalalain. Di komunitas ini Jalalain, di komunitas ini Al-Anwar, di komunitas ini Al-Manar, di komunitas ini tafsir A, tafsir B, orang ketambahan interpreter pikiranmu sendiri. Oh di komunitas iki bomone di pomosdia, oh Jalalain. Kan bukan dari Nabi Muhammad langsung, tapi dari Jalalain, tafsirnya orang yang mengarang Jalalain, kan gitu toh. Kemudian Al-Anwar, kemudian Al-Manar, Al-Munjid, Al-Munir, kan gitu. Jadi kehidupan beragama yang kita jalani selama ini, entah apapun, itu sebenarnya adalah tafsir. Jadi sebenarnya nggak bisa kita mengatakan saya beragama Islam, kamu beragama tafsir agama Islam. Tapi nek muni ngono ya do gelo kok gitu loh. Tapi kalau mau jujur kan itu faktanya. Bener? Gitu? Makanya kalau orang mondok di kini, oh berarti anu ya, Al-Munjid ya. Ya. Oh di kini, oh berarti tafsirmu Jalalain ya, kan gitu ta. Ya itu faktanya gitu ya. Karena guru, kamu sebagai guru juga tidak berani mengatakan kamu memperoleh dari Nabi Muhammad kan?
Bener? Kamu sebagai guru pun saat kamu mengungkap ayat Al-Quran, saat sudah menggunakan tafsir, kamu kan juga tidak berani mengatakan ini dari Allah, kan begitu kan? Ini tafsir, penulisnya adalah ini, kan gitu. Berarti kan tafsir gitulah. Di dalam Quran surat Yunus 35, di situ terurai, sebenarnya terurai. Kita hanya ngomong ini supaya kita ada kesiapan jika ada sesuatu yang sekarang orang banyak membahas tentang Imam Mahdi, Mesias dan seterusnya, ya Ratu Adil. Terurai bahwa siapa sesungguhnya yang lebih berhak menyampaikan kebenaran dan siapa yang menjadi rujukan kebenaran. Wong kamu itu kalau ditanya apa yang dimaksud kebenaran, itu aja rancu kok, bingung kok. Apa sih yang dikatakan kebenaran? Ayo, siapa sing sandi banyak saya ini? Apa yang dikatakan benar? Engkau lah mungguh pikiranmu benar kan gitu. Ya kan? Piye kebenaran itu? Pimpinan-pimpinan kita tuh mengatakan berada di dalam kebenaran semua, berada di dalam benar. Tapi faktanya tukaran. Kan berarti kan diragukan gitu loh, berada di dalam kebenaran. Ketambahan pikirannya awak dhewe kebenaran juga memiliki deskripsinya sendiri kan gitu. Kebenaran. Terurai bahwa siapa sesungguhnya yang lebih berhak menyampaikan kebenaran. Quran menyebut kebenaran itu al-haq. Al-haq, bukan hak, al-haq. Gitu ya. Dan siapa yang menjadi rujukan kebenaran-kebenaran selanjutnya supaya tidak terjadi pembiasan, supaya tidak terjadi pembelokan, pemelintiran. Dalam surah Yunus 35 tergambarkan kepastian seharusnya kita berpikir. Berarti ada yang hak, ada yang wenang, ada yang sah. Ini berkaitan dengan pertanyaan. Saya dapat pertanyaan dari teman-teman tokoh. Ada beberapa tokoh. Ini juga ada komunitas begitu. Dia cenderung menghindari dalil. Menghindari dalil apapun. Karena kalau dia berprinsip begini, kalau orang itu menggunakan dalil, karena dalil itu sudah hasil dari tafsiran, dia nggak mau, maka dia menggunakan murni akalnya, rasional. Sehingga dia sering dibully sebagai ateis, gitu. Padahal dia sholat. Kemudian kenapa dia nggak mau menggunakan? Karena kitab suci yang ada itu dia mengatakan itu kan aneh. Dia mengatakan demikian, itu kan aneh. Kalau HP, ya kalau HP, kamu membeli jenis HP yang sama di Malang, temanmu membeli di Bandung, temanmu yang lain beli di Surabaya, yang lain beli di Tulungagung, yang lain beli di Madiun, beli dengan HP tipe yang sama, mereknya sama. Kemudian ada SOP-nya, ada manual books-nya gitu. Maka cara menyalakan, cara mengoperasikannya itu sama. Kan begitu? Faktanya, kitab suci, pedoman yang tidak ada keraguan, itu setiap orang membaca beda. Kan gitu kan? Seharusnya mikir kayak gitu lah. Kan berarti ada yang salah ini. Kamu berani menyalahkan Quran? Menyalahkan Allah? Kan enggak toh. Berarti kan tentu manusianya. Tapi di diloknya manusianya salah. Gak gelem. Menungso itu aneh Bapak Ibu. Sering ngunekne al-insan mahal khotok wah. Nisian menungso itu gone luput salah kurang lan dosa. Tapi disalahne ngamuk.
Ngene apa mboten? Awake dhewe iki lho. Ya. Kembali bahwa hujah keberadaan Rasul dalam mata rantai silsilah Gulawentah. Tsumma arsalna rusulana tatra. Saya singkat aja, kamu buka sendiri nanti di Al-Mu'minun 44. Tsumma arsalna rusulana tatra. Tatra itu berkesinambungan. Tataro itu mutawatir. Berkesinambungan, tidak pernah terputus. Itu namanya tatra. Tsumma arsalna rusulana tatra. Kulama ja'a ummatu rasulaha kadzabuh. Jadi setiap kami utus Rasul keberadaannya di muka bumi kepada umat, ada di antara mereka sendiri Rasul-Rasul berkesinambungan, berturut-turut. Namanya tatra itu sanatnya itu rantai-marantai dari sebelumnya ke sebelumnya, dari sebelumnya kemudian yang melanjutkan nanti terus begitu, enggak. Namanya Gulawentah itu begini, bukan lengket lem. Gulawentah itu begini gitu. Jauh sebelum Nabi Ibrahim sedo itu sudah mempersiapkan kader itu lebih ngehnya Gulawentah gitu ya. Gulawentah itu enek unsur sangat, enek unsur keterlibatan kewahyuan gitu ya. Kita melakukan pemberdayaan dan potensi itu untuk memunculkan kemungkinan